Pernah dengar nama Sabeni? Kalau belum, siap-siap, karena hari ini kita bakal kenalan sama seorang legenda sejati dari jantungnya kota Jakarta. Dia bukan cuma seorang pendekar, tapi juga seorang master silat yang namanya melegenda. Inilah dia, kisah Sabeni, sang jawara dari Tanah Abang. Oke, biar seru kita nggak akan mulai dari awal. Kita langsung loncat ke momen paling gila, paling luar biasa dalam hidupnya. Sebuah pertarungan yang benar-benar jadi bukti kehebatannya. Coba deh bayangin, umur 80 tahun. Di saat orang lain mungkin udah menikmati masa tuanya dengan tenang, Sabeni justru dipaksa buat berduel. Taruhannya bukan cuma kehormatan, tapi nyawa. Dan lawannya ini bukan kaleng-kaleng loh. Yang satu itu jagoan karate, dan yang satunya lagi pesumo raksasa dari Jepang. Mereka sengaja didatangkan sama Kempei Tai, polisi militer Jepang yang terkenal kejem banget waktu itu. Jadi pertanyaannya kan, siapa sih kakek-kakek ini? Dan gimana ceritanya dia bisa menang ngelawan dua petarung hebat itu? Nah, buat ngejawabnya kita harus mundur sedikit ke belakang, ke awal mula ceritanya. Yuk, kita lihat bareng-bareng gimana sih seorang Sabeni ini ditempa jadi jawara yang luar biasa. Bukan cuma soal kekuatan fisiknya, tapi juga kekuatan moral dan hatinya. Ternyata, kekuatan Sabeni itu punya resep rahasia. Itu adalah campuran dari ilmu silat tingkat tinggi dari dua guru hebat, ditambah sama bimbingan spiritual yang mendalam dari seorang Habib. Kombinasi inilah yang bikin dia jadi jawara yang beda dari yang lain. Nah, ini yang menarik banget. Sabeni itu benar-benar ngedefinisiin ulang arti kata jawara. Kalau biasanya jawara itu identik sama preman, tukang cari gara-gara, Sabeni justru kebalikannya. Dia bukan sosok yang cari masalah, tapi dia jadi pelindung. Orang bukan takut sama dia, tapi segan. Hebatnya lagi, reputasi Sabeni ini bukan dibangun dari berantem di pasar atau di gang sempit ya, tapi dari duel-duel resmi yang legendaris, di mana dia mempertaruhkan segalanya buat kehormatan dirinya dan juga komunitasnya. Salah satu duel yang bikin namanya melambung tinggi itu waktu dia ngalahin jawara terkenal, Murtado, yang punya julukan Macan Kemayoran. Kerennya lagi, kemenangan ini bukan cuma soal adu jago, tapi juga jadi jalan buat dia meminang istrinya. Keren kan? Saking hebatnya nih, pemerintah kolonial Belanda waktu itu sampai penasaran. Beneran jago gak sih orang ini? Akhirnya, mereka sengaja datangin juara tinju dari Eropa buat ngelawan Sabeni. Hasilnya, gak pakai lama, Sabeni menang dengan mudah. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Di acara yang sama, Belanda kayaknya masih belum puas. Mereka hadapin lagi Sabeni dengan seorang ahli kungfu dari Tiongkok. Hasilnya, sama aja. Sabeni buktiin lagi kalau dia emang bukan tandingan mereka. Oke, jadi pertanyaannya apa sih rahasianya kok bisa menang terus ngelawan jagoan-jagoan dari berbagai negara? Jawabannya ada di gaya silatnya yang khas dan satu jurus andalan yang super legendaris. Nah, ini dia jurus saktinya, kelabang nyebrang. Namanya unik ya. Itu karena gerakannya cepat banget, gak terduga, meliuk-liuk, persis kayak kelabang lagi lari nyebrang jalan. Susah banget ditebak. Cara kerjanya itu jenius banget. Coba bayangin, tangannya nyerang ke atas buat ngecoh, tiba-tiba kakinya nyabet ke bawah buat jatohin lawan. Lawannya jadi bingung, konsentrasinya pecah, dan disitulah celahnya buat diserang. Hampir mustahil buat ditangkis. Oke, sekarang kita udah tahu kan senjatanya apa. Yuk kita balik lagi ke duel paling krusial itu, duel melawan Jepang, dan kita lihat gimana akhir dari kisah yang luar biasa ini. Jadi, waktu ngadepin si karateka, Sabeni langsung keluarin jurus andalannya, kelabang nyebrang. Tumbang itu karateka. Terus, gimana sama pesumo yang badannya segede itu? Nah, di sini Sabeni pakai kelincahannya. Dia loncat, salto, terus jrep, mukul titik lemah di ubun-ubun. Langsung pingsan itu pesumo, dan Sabeni pun bebas. Dan ini bagian yang paling bikin nyesek dari ceritanya. Setelah seumur hidup berjuang dengan caranya sendiri buat orang banyak, Sabeni meninggal di usia 85 tahun. Dan coba tebak kapan? Cuma selang 2 hari. 2 hari doang sebelum Indonesia akhirnya merdeka. Kemerdekaan yang dia perjuangkan dalam diam sepanjang hidupnya. Prinsip hidupnya ini keren banget dan bisa kita lihat dari kutipan ini. Buat dia, ilmu bela diri itu bukan buat gagah-gagahan, bukan buat cari untung, apalagi buat nyakitin orang, tapi buat kebaikan, buat keadilan, dan buat ngelindungin yang lemah. Kisah Sabeni ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Jadi seorang juara sejati itu ternyata bukan cuma soal menang atau kalah dalam pertarungan, tapi soal karakter yang kita punya. Soal prinsip yang kita pegang teguh bahkan sampai akhir hayat. Itulah kekuatan yang sesungguhnya.